Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo teman-teman semua. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat ya. Kembali lagi bersama channel Belajar Hukum. Dan insya Allah akan ditemani oleh saya, Ahmad Raihan. Dan di video kali ini kita akan mempelajari mengenai hukum lingkungan di sesi 1, pendahuluan hukum lingkungan. Kami sudah menyiapkan beberapa materi ataupun submateri ya terkait dengan hukum lingkungan. Yang pertama, nanti kita akan mempelajari mengenai pengertian lingkungan dan juga pengertian lingkungan hidup. Yang kedua, kita akan mempelajari mengenai pengertian dari hukum lingkungan. Nanti akan kita jabarkan beberapa definisi para ahli mengenai apa itu hukum lingkungan. Yang ketiga, kita akan mempelajari mengenai klasifikasi atau pembagian hukum lingkungan. Nanti akan dilihat pembagiannya menurut sifatnya, menurut objeknya, dan juga menurut aspeknya. Yang keempat, kita akan mempelajari mengenai peraturan undang-undangan apa saja yang ada di Indonesia terkait dengan lingkungan hidup. Dan yang kelima, kita akan mempelajari mengenai konvensi-konvensi internasional apa saja yang pernah diadakan dan itu juga mengenai lingkungan hidup. Oke, tanpa berlama-lama lagi, silahkan disimak hingga akhir video ini sehingga kita bisa memperkaya pengetahuan kita terkait dengan hukum lingkungan. Masuk ke submateri pertama, yaitu pengertian terkait dengan lingkungan dan juga lingkungan hidup. Teman-teman semua, kalau misalkan kita bicara mengenai lingkungan, maka pertama-tama kita ambil contoh simpel dulu. Ketika kita berada di luar rumah, kita akan melihat di atas kita ada matahari, lalu di sekitar kita ada tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, lalu juga ada yang berjalan seperti misalkan hewan, kucing, anjing, ataupun misalkan tikus yang berjalan lewat depan kita. Maka itu semua adalah yang dinamakan lingkungan tempat kita berada. Dan lingkungan tersebut mempengaruhi kita sebagai sebuah organisme ataupun seorang manusia ya. Karena dengan adanya lingkungan yang sehat, matahari yang bersinar terang, maka itu akan menimbulkan dampak terhadap kesehatan kita. Lalu misalkan ada banyak pepohonan di sekitar kita, maka itu akan menimbulkan oksigen yang melimpah sehingga kita bisa menghirup udara yang segar setiap harinya. Jadi itu contoh simpel terkait dengan lingkungan. Lalu lingkungan sendiri dalam bahasa Inggris disebut environment ya. Nanti ada kata-kata di sini. Dan kalau misalkan kita lihat dari bahasa Belanda itu disebut dengan milieu. Dan kalau misalkan kita ambil dari bahasa Melayu itu disebut alam sekitar. Ada beberapa definisi dan pengertian mengenai lingkungan itu sendiri. Yang pertama ada dari Sumarwoto. Beliau menyebutkan bahwasanya lingkungan merupakan semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Jadi ada apapun benda itu ketika dia ada di dalam ruang yang sama dengan kita dan itu mempengaruhi kehidupan kita sebagai manusia, maka itu disebut dengan lingkungan. Lalu ada pandangan dari Norton dan Larry Elwood yang mengartikan lingkungan sebagai sesuatu yang terkait dengan semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang secara langsung dapat mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme. Nah, itu adalah pengertian lingkungan. Masuk ke dalam kata-kata lingkungan hidup. Sebenarnya apa bedanya lingkungan dengan lingkungan hidup ya? Kan kalau misalnya kita lihat cuma beda lingkungan nggak pakai hidup, tapi kalau lingkungan hidup pakai hidup, gitu ya bedanya. Tapi kalau misalnya menurut Munajat Danusaputro dikatakan bahwasanya lingkungan hidup merupakan semua benda dan kondisi termasuk manusia dan perbuatannya yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi serta berkaitan dengan kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Ya. Jadi kalau misalnya lingkungan hidup itu lebih ke arah seperti benda-benda dan kondisi yang ada di situ, dan itu bisa mempengaruhi kita sebagai makhluk hidup ataupun makhluk hidup lainnya.
Seperti contohnya ya tanaman dan juga hewan. Itu bisa terpengaruh dengan benda-benda yang ada di sekitarnya itu. Atau bisa terpengaruh dengan lingkungan yang ada. Lalu dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga dikatakan mengenai lingkungan hidup. Jadi Undang-Undang Nomor 32 2009 ini adalah undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pasal 1, angka 1-nya dikatakan, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain. Jadi kalau misalkan dilihat dari beberapa penjelasan mengenai lingkungan dan juga lingkungan hidup, serta dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, bisa diartikan bahwasanya lingkungan adalah segala macam hal ataupun benda dan juga kondisi yang bisa mempengaruhi kita sebagai manusia ataupun sebagai makhluk hidup. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai pengertian dari hukum lingkungan itu sendiri. Kalau misalkan kita sudah mengetahui bahwasanya lingkungan itu adalah segala hal dan juga segala bentuk dan kondisi yang ada di sekitar kita yang bisa mempengaruhi kita sebagai makhluk hidup, maka untuk pengertian hukum lingkungan itu sendiri, saya mengambil dari 4 definisi para ahli. Yang pertama ada Profesor Siti Sundari Rangkuti SH. Beliau mengatakan bahwasanya pengertian hukum lingkungan itu adalah sebuah nilai-nilai di mana nilai-nilai sedang atau sudah berlaku hingga berlaku juga di masa depan dalam pemanfaatan dan pemeliharaan lingkungan. Yang mana ini juga beliau sebut sebagai hukum tata lingkungan. Jadi beliau menyebutnya bisa hukum lingkungan dan juga bisa hukum tata lingkungan. Yang kedua ada dari Profesor MTST Munajat Danusaputro, mengatakan bahwasanya hukum lingkungan adalah hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan. Lalu beliau juga membedakan antara hukum lingkungan modern dan juga hukum lingkungan klasik. Lalu yang ketiga ada dari Gatot P. Sumartono yang menyatakan bahwasanya hukum lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan, yang mana pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang, yang mana pihak berwenang di sini adalah pastinya pemerintah ya. Lalu yang keempat ada dari Profesor Mr. Dubstein yang mengartikan bahwasanya hukum lingkungan adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam dalam arti seluas-luasnya, apapun itu ya. Ketika dia berhubungan dengan lingkungan atau alam yang ada di luar kita, yang tadi sudah kita bahas, maka itu bisa diatur melalui hukum lingkungan. Nah, dari 4 pengertian hukum lingkungan ini dapat kita simpulkan bahwasanya hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur mengenai segala tata cara untuk melakukan perlindungan dan juga mengatur mengenai bagaimana nanti sanksinya bila ada perusakan di lingkungan tersebut. Jadi itu adalah pengertian dari hukum lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembagian atau klasifikasi dari hukum lingkungan. Di sini saya akan membaginya menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama ada berdasarkan sifat dan orientasi, yang kedua ada berdasarkan subjek dan objek, yang ketiga ada berdasarkan aspek yang diatur. Kita masuk ke yang pertama, yaitu berdasarkan sifat dan orientasi. Berdasarkan sifat dan orientasi ini terbagi menjadi 2 lagi, yaitu ada hukum lingkungan yang klasik dan juga ada yang hukum lingkungan modern. Lalu saja berdasarkan subjek dan objek ini dibagi menjadi 4. Ada yang berdasarkan lingkungan kepemerintahan atau hukum lingkungan kepemerintahan, lalu ada hukum lingkungan ketatanegaraan, lalu ada hukum lingkungan keperdataan, dan yang terakhir yang keempat ada hukum lingkungan kepidanaan. Lalu yang ketiga ada pembagiannya menurut aspek yang diatur. Di sini dibagi menjadi 6.
ada hukum tata lingkungan, hukum perlindungan lingkungan, hukum kesehatan lingkungan, hukum pencemaran lingkungan, hukum lingkungan transnasional atau internasional, dan yang keenam ada hukum sengketa lingkungan. Pertama, kita akan membahas mengenai hukum lingkungan antara yang klasik dengan yang modern. Kalau yang dari klasik itu adalah segala hukum yang menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Atau kalau misalkan di sini kita bisa lihat bahwasanya hukum lingkungan klasik ini lebih mengutamakan untuk bagaimana mengeruk sumber daya alam yang ada di lingkungan untuk diambil dengan cara sesingkat-singkatnya tapi dengan hasil yang sangat maksimal. Karena memang hukum lingkungan klasik ini lebih mengedepankan terhadap bagaimana penggunaan alam tersebut. Lalu yang kedua ada hukum lingkungan modern, yang mana itu adalah hukum yang menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus-menerus digunakan oleh generasi maupun generasi sekarang maupun generasi mendatang. Nah, kalau hukum lingkungan modern ini lebih mengarah ke bagaimana kita menjaga lingkungan tersebut. Jadi memang kalau dahulu itu di hukum lingkungan klasik itu bagaimana cara menggunakan alam itu dengan cara atau mengeksploitasinya dengan secara maksimal. Tapi untuk hukum lingkungan modern ini bagaimana cara menjaganya untuk kelangsungan generasi yang akan datang. Nah, di sini bisa kita lihat ada dua perbedaan ya. Memang hukum lingkungan klasik ini udah ditinggalkan dan saat ini kita berada di hukum lingkungan yang modern, yaitu bagaimana cara menjaga lingkungan agar tetap bisa dilestarikan dan dapat berguna untuk generasi yang mendatang. Selanjutnya dari aspek-aspek hukum lingkungannya ini dibagi oleh Prof. Kusnadi yang mengatakan pertama tentang hukum tata lingkungan atau disingkat HTL ya, yang mana itu mengatur penataan lingkungan hidup guna mencapai keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup, baik lingkungan hidup fisik maupun lingkungan hidup sosial budaya. Nah, bidang garapannya ini hukum tata lingkungan itu meliputi tata ruang, tata guna tanah, tata cara peran serta masyarakat, tata cara peningkatan upaya pelestarian kemampuan lingkungan, tata cara penumbuhan dan pengembangan kesadaran masyarakat, tata cara perlindungan lingkungan, tata cara ganti kerugian, dan pemulihan lingkungan, serta penataan keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya ada hukum perlindungan lingkungan, yaitu merupakan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan yang berkaitan dengan lingkungan biotis. Dan ada hukum kesehatan lingkungan, yaitu adalah hukum yang berhubungan dengan kebijaksanaan di bidang kesehatan lingkungan dengan pemeliharaan kondisi air, tanah, dan udara, dan pencegahan kebisingan. Lalu yang keempat ada hukum pencemaran lingkungan, yang mana itu adalah terkaitan dengan pencemaran oleh industri. Jadi ada industri-industri atau perusahaan yang mencemari lingkungan, maka itu akan diatur oleh hukum pencemaran lingkungan. Lalu yang kelima ada hukum lingkungan transnasional atau internasional, yang mana ini adalah hubungannya antara negara ya, mengenai lingkungan di antara dua negara. Yang keenam ada hukum sengketa lingkungan, yang mana ini adalah kaitannya dengan penyelesaian masalah ganti kerugian. Nah, menurut Hardjo Sumantri, bahwasanya aspek-aspek tersebut di atas itu masih dapat ditambah dengan aspek-aspek lainnya, sesuai juga dengan kebutuhan di masa yang akan datang. Ya, jadi kalau misalnya ada beberapa aspek yang memang kurang dari 6 aspek tersebut dan masih bisa ditambahkan di masa yang akan datang, maka itu bisa ditambahkan juga nantinya. Jadi memang begitu adalah pembagian dari hukum lingkungan. Hukum lingkungan sendiri itu di dalam peraturan undang-undangan yang ada di Indonesia itu sudah 3 kali mengeluarkan peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, yang mana ini disahkan atau diundangkan pada tanggal 11 Maret 1982.
Lalu kemudian ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang disahkan atau diundangkan pada tanggal 19 September 1997, dan ini menghapus atau mengubah undang-undang yang sebelumnya. Lalu ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diundangkan pada tanggal 8 Oktober tahun 2009, dan ini juga mengubah undang-undang yang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Dan bisa dilihat bahwasanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini adalah undang-undang terbaru yang ada di Indonesia yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti mau mencari berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, maka carinya di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Ternyata di dalam konferensi internasional sendiri mengenai hukum lingkungan itu sudah ada 7 kali konferensi. Yang pertama ada konferensi Stockholm di Swiss di tahun 1972. Lalu yang kedua ada konferensi Nairobi di Kenya di tahun 1982. Lalu ada konferensi Rio de Janeiro di Brazil pada tahun 1992. Lalu ada konferensi Johannesburg di Afrika Selatan pada tahun 2002. Selanjutnya ada konferensi Bali di Indonesia pada tahun 2007. Dan juga ada konferensi Rio de Janeiro lagi di Brazil pada tahun 2012. Dan terakhir ada konferensi Paris, Prancis di tahun 2015. Nah, mungkin teman-teman itu semua materi yang bisa kita sampaikan di video ini pada video mengenai pendahuluan hukum lingkungan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan teman-teman bisa memperkaya keilmuan teman-teman terkait dengan hukum lingkungan. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya membahas masih terkait dengan hukum lingkungan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.